Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tentunya kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang PKN, yaitu sikap rukun dalam perbedaan. Materi ini disusun oleh kami bertiga, yaitu ada Pak Fikri, ada saya sendiri Pak Umar, kemudian ada Ibu Penny. Anak-anakku sekalian, sikap rukun dalam perbedaan itu sesungguhnya adalah penjabaran dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya, kita harus hidup saling menghormati, saling menyayangi, sungguh pun sekalipun kita ini berada dalam keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, hidup rukun adalah hidup yang didambakan oleh setiap manusia. Kita perhatikan di sini, ya, di lingkungan masyarakat, kita bertetangga, kita mengharapkan hidup rukun. Dengan tetangga kita baik, saling menyapa, hidup dengan lingkungan yang penuh situasi, suasana yang menyenangkan. Nah, tampak di sini bagaimana anggota masyarakat mereka bekerja bakti, bekerja sama membersihkan lingkungannya. Ini satu gambaran bahwa mereka hidup bermasyarakat dalam keadaan rukun. Kemudian juga kalian tentunya dalam keseharian kalian bermain, berteman, itu pun harus dalam keadaan yang rukun. Ini tampak bagaimana ketiga anak ini mereka sangat senang, ya. Mereka seru bermain bersama. Nah, itu kenapa mereka seperti itu? Tentunya mereka hidup dengan rukun. Begitupun di keluarga. Ada ayah, ada bunda, ada aku, ada adik, kemudian ada kakek dan nenek. Ada kakek dan ada nenek. Nah, ini satu gambaran bagaimana keluarga ini harmonis, keluarga ini sakinah, penuh dengan cinta, kasih, dan sayang. Tidak lain, keluarga ini didasari dengan adanya kerukunan di antara seluruh anggota keluarganya. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita beragam. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, dan itu akan memicu adanya pertikaian, pertengkaran, permusuhan, sehingga hidup tidak harmonis. Nah, keragaman yang ada itu pertama, keragaman suku bangsa. Ya, kemudian yang kedua, keragaman agama. Yang ketiga, adanya keragaman ras. Yang keempat, adanya keragaman karakteristik individu. Nah, berikutnya contoh keragaman suku. Ya, di Indonesia ini banyak sekali suku. Ada suku Jawa, ada Sunda, Batak, Madura, Ambon, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, tercatat bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat banyak, yaitu berjumlah 1.340 suku. Dan suku mayoritas yang paling banyak itu adalah suku Jawa, ada 41%. Kemudian bagaimana sikap kita karena adanya keragaman suku, ya, ada perbedaan suku di antara kita,
Bagaimana cara menciptakan kerukunan? Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita harus menerima perbedaan suku dengan baik. Yang ketiga, tidak boleh menjelek-jelekan dan tidak boleh mengejek kepada suku-suku yang lain. Kemudian yang terakhir, menghargai ya suku yang lain. Nah, berikutnya ya kita perhatikan keragaman itu tampak sekali. Dari bangunan rumahnya berbeda. Ya, ada Padang, ada Minang, ada Jawa, ya. Bentuk rumah adat istiadat berbeda, belum lagi pakaian yang berbeda. Ya, ada pakaian Sunda, ada pakaian Betawi, ada pakaiannya Tortor itu ya, yang dari Batak juga dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda. Nah, keragaman ini. Berikutnya, keragaman agama. Nah, di Indonesia pun banyak agama. Yang pertama ada orang Muslim, berarti agamanya Islam. Yang kedua, agama Protestan. Ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Keenam, Konghucu. Ada 6 negara ya yang resmi ya, yang diakui di Indonesia. Nah, dengan keragaman agama ini tentunya kita harus saling menghargai. Nah, di sini bagaimana mereka berteman dalam keberagaman. Ya, dengan ciri-ciri khasnya itu. Yang ketiga itu Muslim, ya, pakai peci, pakai sorban. Kemudian dari agama-agama yang lain kita lihat juga itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana sikap rukun keberagaman beragama ini? Yang pertama, kita tidak boleh mencela agama lain. Yang kedua, tidak boleh mengganggu agama lain. Yang ketiga, selalu menjaga hubungan silaturahmi, hubungan baik bermasyarakat dengan agama lain. Yang keempat, bersatu menciptakan kedamaian. Yang terakhir, kita saling menghormati dan menghargai karena perbedaan agama ini. Berikutnya, ya kita perhatikan juga, ini tampak sekali perbedaan itu dari rumah ibadahnya. Ada masjid, ada kuil, ada pura, ya, ada gereja. Ya, itu tempat ibadah-ibadah berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Tentunya semuanya harus saling menghormati dan menghargai. Berikutnya, contoh keragaman ras. Ya, ras yang ada di Indonesia pun beragam. Ya, ras itu keturunan. Yang pertama, ya, ras mayoritas yang ada di Indonesia adalah Melayu Mongoloid. Ya, dengan ciri-ciri apa? Rambutnya ikal, rambutnya lurus, mukanya bulat. Nah, kemudian yang kedua ada lagi Wedoid. Nah, ras ini berasal dari Sri Lanka. Ada di mana? Ada di suku Mentawai. Ciri-cirinya badannya kecil, kulitnya sawo matang, dan rambut berombak. Kemudian ada juga Negroid. Ya, Negroid. Seperti negro sama, rambutnya keriting, kulitnya hitam, hanya saja badannya kecil. Kalau orang Afrika, negro, ya hitam, badannya tinggi. Kemudian yang keempat ada Papua Melanesoid. Ya, ciri-cirinya rambutnya keriting, bibirnya tebal, dan kulitnya hitam. Itu ada di Papua ya. Itu ras Indonesia. Nah, terus bagaimana dengan keragaman ras yang ada di Indonesia itu, kita harus bagaimana sikap kita? Yang pertama, tidak membeda-bedakan ras di masyarakat. Yang satu hitam, yang satu sawo matang, kemudian ada lagi yang
badannya tinggi, ada badannya pendek, kemudian matanya dan lain sebagainya, itu ada perbedaan, ada. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan itu. Apalagi dalam Islam, bahwa ini adalah makhluk ciptaan Allah, kita tidak boleh saling menghina, apalagi menghina secara fisik. Yang hitam, yang putih, semuanya sama di hadapan Allah, kecuali nilai ketakwaannya. Yang kedua, hindari sikap mengejek antar perbedaan ras. Nggak boleh mengejek. Yang ketiga, jangan mengucilkan seseorang yang memiliki ras yang berbeda. Karena berbeda dengan kita, dia kucilkan, nggak boleh. Kemudian yang keempat, saling menghormati dan menghargai perbedaan ras. Berikutnya, contoh keragaman karakteristik individu. Karakter seseorang, ya setiap pribadi manusia itu pasti ada perbedaannya. Makanya beragam karakteristik individu. Yang pertama, keragaman usia. Ya, usia di antara kita, di sekitar kita itu bermacam-macam. Ada yang seusia sama, kalau satu kelas mayoritas seusia. Kalau kakak kelas usianya di atas kita, adik kelas usianya di bawah kita. Kalau di lingkungan rumah ada kakak, ya, kemudian ada paman, kemudian ada siapa lagi? Ada ayah bunda, itu yang ada di atas usia kita. Kemudian ada juga yang di bawah kita. Keberagaman jenis kelamin, ya. Nah, perbedaan individu ini dilihat dari sisi jenis kelamin. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kemudian yang ketiga, ada keberagaman suku. Ya, tadi sudah dibahas, ada suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman kepandaian. Ya, ternyata manusia itu berbeda-beda. Tingkat kecakapan berpikirnya, tingkat intelijensinya itu beragam, berbeda-beda. Maka perbedaan ini tidak boleh menjadikan sesuatu sehingga menyebabkan kita menjadi hidup tidak rukun. Kemudian yang kelima, keberagaman sifat atau karakter. Di sini ada ya, bagaimana perbedaan individu terlihat sekali di sini. Itu ada kakak Beni, kemudian ada ibu Beni, kemudian ada Beni, kemudian ada ayah Beni. Berarti Beni berada di lingkungan usianya semuanya ada di atas Beni. Nah, bagaimana sikap Beni? Tentunya Beni harus menghormati kepada kakaknya, menghormati kepada ayah bundanya. Kemudian di sini juga ada lagi, ada paman, ya, ada bibi, kemudian ada sepupu. Nah, itu perbedaan secara individu. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian tingkat kecerdasan pun, tingkat kemampuan berpikir pun ini akan berbeda. Maka perbedaan itu tidak boleh kita menjadi adanya suatu pertikaian, adanya saling mengejek dan lain sebagainya. Maka kerukunan dalam perbedaan individu ini sikapnya pertama kita saling menghormati, menghargai. Dengan perbedaan jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki menghargai perempuan, perempuan pun menghargai laki-laki. Kita semuanya saling menghargai karena ini adalah perbedaan secara individu. Yang kedua, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain karena perbedaan kepandaian. Tingkat EQ-nya yang tinggi tidak boleh merasa sombong. Ya, kemudian sebaliknya tidak boleh kita rendah diri, ya, karena keterbatasan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menghargai perilaku dan karakter seseorang. Yang keempat, hormat dan santun kepada yang lebih tua umurnya dan menyayangi kepada yang lebih muda. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa hidup rukun, ya, di keluarga hidup sakinah penuh dengan kasih sayang, ya, itu rukun.
kemudian bertetangga, bisa saling tolong menolong, bantu membantu, kemudian bisa hidup dengan nyaman, bertetangga, ya, berdiskusi, bermain dengan teman, ya, itu semuanya dalam keadaan rukun. Untuk selanjutnya ada tugas dari Bapak. Tugas pertama halaman 25, kerjakan di buku tulis. Kemudian tugas yang kedua halaman 36, kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Itu pun kerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke Moodle. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.